Selamat datang di podcast kelompok 3. Mukanya serius, isinya bercanda. Bisa aja lu tek. Di sini nama gue Muhammad Didodi Samudin, NIM akhir gue 015. Nama gue Firman dengan NIM akhir 023. Nama gue Yeremia Lukas Widugroho, tapi karena kepanjangan jadi disingkat jadi Nugi. NIM akhir gue 122. Nama gue Ihsan Mubarak dengan NIM akhir 044. Oke, yang terakhir nama gue Juwita Tetra Maharani Alena Zaha, lebih panjang daripada Nugi. Jadi kalian bisa panggil saya Alia atau Lea dengan NIM 027. Nah guys, jadi hari ini kita mau ngapain sih? Apanya? Apa tuh? Sini gue kasih tahu nih. Apa tuh? Oke. Jadi kita di sini tuh mau ngobrolin tentang berita yang lagi viral kemarin itu di media sosial sama di TV-TV tuh, yang waktu pidato Presiden Jokowi di depan jajaran Polri. Oh itu. Lu pada tahu gak sih tentang video itu? Kamu nanya? Kamu bertanya-tanya. Gue kasih tahu ya. Serius lu nih gue. Tahu Tahu Yang kan? Iya, Presiden tahu. marahin itu kan para Kapolres dan Kapolri tentang mewah-mewah hidup bermewah-mewah. Iya. Betul. Nah, jadi di sini tuh gue mau ngobrolin berita itu tuh, tapi dikaitin sama materi psikologi komunikasi yang waktu di TM6 sih kalau nggak salah, yang tentang sistem komunikasi interpersonal. Oke. Tapi yang bagian persepsi interpersonal sama konsep diri. Lu masih pada inget gak sama materi itu? Oh, gue inget nih. Gue inget yang bagian persepsi interpersonal itu. Mungkin gue di sini bakal ngejelasin sedikit. Wah, kan? Boleh banget. Silakan. Oke, mungkin di sini gue bakal ngambil perbandingan nih. Misalkan di samping gue ini kita sebagai contoh, ini Mas Nugi ini kita persepsikan sebagai apa sih ini? Pertama pasti yang kita lihat, yang mencolok dulu pastinya kayak misalkan bajunya warna hitam. Terus Mas Nugi ini kan laki-laki, pastinya ganteng gitu ya. Terus badannya putih, rambutnya rapi gitu. Baru kali ini saya digombalin cowok. Aduh, jangan sering baper ya. Pasti itu yang kita persepsikan dalam diri kita. Nah, itu secara tidak langsung merupakan definisi dari persepsi interpersonal. Nah, dari persepsi interpersonal ini ada juga beberapa faktornya. Yang pertama itu ada faktor situasional dan yang kedua ada personal. Nah, dari situasional ini dibagi jadi 6. Yang pertama ada deskripsi verbal, terus proksemik, kinesik, wajah, paralinguistik, artifaktual. Mungkin bisa dilanjutin kali ya. Oke. Mungkin di sini gue mau nambahin sedikit nih tentang penjelasan dari faktor persepsi interpersonal. Yang gue tahu faktor personal persepsi interpersonal ini ada 3 ya guys ya. Betul. Yang pertama ada pengalaman, motivasi, dan kepribadian. Yang pertama. Aduh, kok jadi nyanyi? Oke. Yang pertama pengalaman. Pengalaman ini ya namanya manusia hidup di dunia pasti mempunyai pengalaman dalam hidupnya. Iya, benar. Dan pengalaman ini yang akan menjadikan kita sebuah pelajaran dalam hidup ya. Namanya pengalaman kan namanya ada pengalaman yang pahit, yang manis, sepet juga ada ya. Cepet asem gitu ya. Kayak Firman sepet ya. Parah. Jangan nyerang dong. Jadi dengan pengalaman yang sebegitu banyaknya, bagaimana kita mempersepsikan diri kita, pengalaman itu menjadi sebagai pelajaran hidup yang berharga nih. Jadinya kita agar bisa menjadi hidup yang lebih baik lagi ke depannya. Amin. Dan yang kedua ada motivasi. Motivasi ini sangat penting ya dalam hidup. Karena untuk mencapai sesuatu yang kita inginkan, kita perlu yang namanya motivasi. Kita mau kuliah nih. Kita apa sih motivasi kita dalam kuliah? Misalnya kita mau lulus cepet, mau dapat kerjaan yang enak, mau hidup yang enak. Nah, dengan motivasi itu kita jadi semangat buat belajar, buat nugas, gitu ya guys ya. Iya. Itu namanya motivasi dalam hidup. Yang ketiga ada namanya kepribadian. Kepribadian ini bersifat pribadi ya. Nama juga kepribadian. Dan kepribadian ini hanya bisa dinilai oleh diri kita sendiri. Love yourself. Wah, keren banget. Justin Bieber tuh. Just be yourself, don't be another people. Wes. Tuh keren. Itu artinya Apa ya? Artinya sendiri deh ya. Pokoknya kepribadian ini ya kepribadian kita. Jadi kita sendiri yang hanya bisa mempersepsikan diri kita. Mungkin hanya itu yang bisa dapat gue sampaikan. Bisa dilanjut ke temen yang lainnya.
Oke, mungkin kurang lebih begitulah ya bagian persepsi interpersonal. Oh iya. Nah, tinggal yang konsep diri nih. Ada yang masih pada ingat kan yang konsep diri nih? Apa ya? Oke, mungkin sekarang giliran gua yang gantian ngejelasin ya. Boleh. Sedikit tentang konsep diri dan juga faktornya. Jadi teman-teman, simpel aja gua ngertiinnya dari kata-kata dasarnya aja, yaitu konsep dan diri, ya kan. Konsep di sini gua artiin sebagai kayak konteks atau pemahaman terhadap sesuatu. Diri gua anggap di sini ya kayak personalitas kita, persona kita gitu kan. Jadi kalau diartiin ya kurang lebih kayak pemahaman individu, baik diri kita maupun orang lain ya, terhadap diri kita sendiri kayak Oke. gitu. Abstrak emang konsep diri ini. Nah, dalam konsep diri itu ada yang namanya komponen-komponen. Nah, di sini yang gua tangkap di situ ada self image atau citra diri dan juga self esteem atau harga diri. Citra diri ini simpelnya adalah ya apa yang kita ucapkan atau apa yang kita pikirkan, apa yang kita lakukan, apa yang kita pakai dan sebagainya lah, itu menunjukkan bagaimana citra diri kita di orang lain. Nah, kalau self esteem atau harga diri ini intinya adalah ada nilai yang dimiliki oleh diri kita sendiri, dan nilai tersebut datang dari mana saja, bisa dari diri kita, bisa dari orang lain. Kayak gitu. Oke. Nah, selanjutnya ada faktor konsep diri. Karena tadi udah gue singgung di depan, ini adalah materi interpersonal, jadi kita nggak ngebahas tentang intrapersonal lagi, kita nggak ngebahas tentang diri kita sendiri doang, kita lebih fokus ke pembahasan diri kita dari sudut pandang yang lain. Betul. Sudut pandang orang lain di sini ada orang lain dan juga ada kelompok. Kalau orang lain simpelnya adalah orang lain juga bisa berpotensi untuk mempengaruhi terbentuknya konsep diri dalam diri kita. Begitupun juga yang kelompok. Jadi misalnya kita dalam satu kelompok dan terjadi ada suatu peristiwa lah, ada di peristiwa itu bisa mempengaruhi juga terbentuknya konsep diri dalam diri kita. Mungkin segitu dulu dari gue. Oke, jadi Nugi udah jelasin nih apa itu konsep diri dan faktor-faktor dari konsep diri. Di sini mungkin gue mau nambahin juga tentang bagaimana konsep diri itu mempengaruhi komunikasi interpersonal gitu. Oke. Jadi seperti yang dibilang tadi, konsep diri itu kan bisa dikatakan bagaimana kita menilai diri kita sendiri gitu, bagaimana diri kita sendiri gitu. Dan ini tuh sangat berkaitan dengan komunikasi interpersonal. Karena apa? Kalau kita memiliki konsep diri yang bagus, pastinya komunikasi interpersonal kita itu akan bagus juga. Dan ini sudah diteliti juga di beberapa jurnal, dan juga di sini banyak hasilnya bahwa orang yang memiliki konsep diri yang baik, maka tentunya dia memiliki komunikasi interpersonal yang baik. Dan juga di sini itu mungkin aku mau menyebutkan beberapa tentang konsep diri. Jadi konsep diri itu ada yang negatif dan positif ya. Nah, untuk konsep diri yang positif, yaitu dia memiliki keyakinan untuk menyelesaikan masalah, terus dia merasa setara dengan orang lain, terus dia menerima pujian dari orang lain tanpa rasa malu, dan juga memiliki kesadaran bahwa setiap orang itu mempunyai berbagai perasaan, keinginan, dan perilaku yang tidak seluruhnya disetujui oleh orang lain. Nah, itu untuk yang positif. Dan ini tentunya akan berkaitan dengan yang tadi kami akan bahas, yaitu tentang pidato Jokowi dan terhadap Kapolres. Dan juga di sini ada juga konsep diri yang negatif. Nah, yaitu adalah dia responsif terhadap kritik, dan juga bersifat hiperkritis terhadap orang lain, di mana biasanya selalu mengeluh, mencela atau meremehkan apapun dan siapapun, dan memiliki kecenderungan untuk merasa tidak disenangi oleh orang lain. Jadi itu saja sih mungkin yang bisa saya sampaikan. Mungkin lebih lanjutnya nanti akan dikaitkan kepada masalah pidato Bapak Jokowi dan kepada Kapolres tadi. Oke. Gila. Mantap banget sih itu, mantap banget. Keren banget nih, pada ngerti ternyata ya materi yang tadi. Iya dong. Gue nggak nyangka, gue kira bakal pada lupa nih materinya. Wah, lu itu yang lupa ya. Jangan ngomong itu, Tek. Ketahuan. Nah, jadi materi yang tadi gue kasih tahu ke lu pada, nih yang tadi lu ngomong ini, itu bakal kita sangkut pautin sama kasus yang bakalan kita angkat kali ini. Nanti dulu sebentar. Tapi emang kalau dipikir-pikir materi yang kita bawain tadi emang ada nyambung gitu ya? Maksudnya nyambung sama pidato Pak Presiden Jokowi ini. Makanya nih sebelum dikaitin, seenggaknya kita harus paham dulu nih Iya. konteks dari pidato Bapak Presiden kita ini yang waktu itu kayak gimana. Jadi biar kitanya gampang tuh nyambunginnya sama materi ini. Kayak Betul. gitu. Nih dari yang pernah gue baca nih di artikel gitu. Oke. Kurang lebih sih pokoknya Pak Jokowi itu ngasih teguran nih yang cukup keras buat seluruh jajaran Polri se-Indonesia yang hadir waktu itu. Nah, karena
dia itu ngelihat waktu itu kan ada kasus FS ya, tahu kan ya? Oh iya, tahu. Nah, Tahu dong. itu tuh yang buat cita diri polisi itu jadi turun. Pokoknya yang kemarin lah yang belum lama ini beritanya. Kelasan observasi lu keren juga ya. Kita juga nggak mau kalah nih. Gimana kalau sekarang satu persatu dari kita jelasin pandangan kita tentang peristiwa itu, sekaligus juga kita kaitin sama materi. Setuju gak? Setuju dong, setuju. Boleh ya. Gas. Ayo, siapa duluan? Mungkin dari gua kali ya. Boleh. Korelasinya antara pidato Bapak Presiden itu dengan faktor persepsi interpersonal. Gue di sini mau bahas dua sih. Yang pertama ada motivasi dan kepribadian. Yang pertama motivasi. Mungkin ya motivasi para Kapolres itu buat hidup mewah, hidup foya-foya. Itu menjadi salah satu motivasi tidak dalam hidup gitu. Karena dia udah merasa, gue bisa nih, gue udah sukses nih. Ya gue mau dong gitu menikmati hasil kerja keras gue selama ini. Kayak gitu. Dan yang kedua kepribadian. Ini balik lagi ke diri kita masing-masing ya. Namanya kepribadian kan ya setiap orang punya kepribadian yang berbeda-beda. Jadi bagaimana kita mempersepsikan itu sebagai apa ya, acuan dalam hidup. Mungkin kayak kita ngelihat nih dia kaya, dia sukses, hidup dia enak kayaknya. Nah mungkin kalau kita dalam sudut pandang yang positif, kita tuh akan wah kok dia bisa gitu ya, kok gue kapan ya gitu kan, itu jadi kayak semangat nih dalam hidup. Nah kalau yang dari sisi negatifnya ya itulah kayak wah orang sombong banget nih, mudah-mudahan cepet nih. Wah cepet apa tuh ya? Cepet apa tuh? Cepet Beres. Ya itu balik lagi kepada diri kita masing-masing lah. Mungkin dari gua itu sih. Ya mungkin gue juga mau nambahin sedikit tentang yang persepsi interpersonalnya. Mungkin yang kita kenal itu kan polisi itu sebagai ini kita buat kita kalau ngadu itu ke polisi gitu. Nah jadi gara-gara ada kasus FS terus juga nggak lama banyak yang nambah lagi. Jadi ya mau nggak mau masyarakat ini mempersepsikan polisi itu sekarang udah jelek gitu. Oke, kalau dari gue sih cepat aja ya. Gue ngeliatnya di sini dari tadi yang udah gue jelasin tentang citra diri atau self image. Di sini gue ngeliat pas kan gue nonton videonya, video Pak Presidennya itu pidato. Gue ngeliat sisi lain dari Pak Jokowi. Yang biasa kita kan tahunya dia pribadi yang lembut ataupun yang tidak galak lah. Iya. Tapi di video itu gue ngeliat kayak Pak Jokowi ini juga bisa dalam posisi tegas loh, bisa juga dalam posisi yang seperti marah, menanggapi dari apa yang telah terjadi. Dan itu juga membuktikan bahwa ternyata setiap pribadi pun juga bisa terpengaruh kepribadiannya tergantung pada situasinya yang terjadi kayak gitu. Betul banget. Itu aja dari gue sih, yang lain silakan. Oke, baiklah mungkin bagi gue di sini gue akan mengaitkan kasus tersebut terhadap konsep diri yang positif dan negatif. Tadi udah sempat gue singgung di awal. Jadi di sini kan tadi ada beberapa disebutkan tentang konsep diri yang positif, tapi di sini mungkin akan membahas tentang dua, yaitu yang tentang merasa setara dengan orang lain dan juga memiliki kesadaran bahwa setiap orang mempunyai berbagai perasaan, keinginan, dan perilaku yang tidak seluruhnya disetujui oleh orang lain. Nah, yang pertama untuk merasa setara dengan orang lain. Di sini kalau misalnya kita punya konsep diri yang positif, seharusnya benar sih kata Bapak Jokowi, Kapolres itu tidak harus bermewah-mewah dan juga tidak harus menjadi lupa diri mentang-mentang udah jadi tinggi gitu. Ya jadi lupa diri dan juga hidupnya bermewah-mewahan, padahal dia sebenarnya tahu bahwa pandangan rakyat terhadap mereka itu sudah negatif. Jadi makanya itu Bapak Jokowi itu meminta mereka untuk lebih berhati-hati tentang gaya hidup. Nah di sini juga sangat berkaitan ya, karena kalaupun mereka merasa setara dengan orang lain dan juga mereka tuh kan orang kepercayaan misalnya untuk keamanan bagi rakyat Indonesia. Betul banget itu. Jadi seharusnya emang mereka harus menempatkan diri tuh ya setara gitu. Jangan sangat sangat kesenjangannya tuh sangat terlihat gitu antara Kapolres, Kapolri dan rakyat gitu. Nah selain itu tentang memiliki kesadaran bahwa setiap orang itu mempunyai berbagai perasaan, keinginan, dan perilaku yang tidak seluruhnya disetujui orang lain. Nah itu tadi mungkin bagi mereka hidup bermewah-mewah dan yang melakukan itu tuh tidak terlalu masalah gitu, karena mungkin di lingkungannya seperti itu. Cuma tadi kesadaran bahwa tidak semua orang tuh sependapat dengan hal itu. Contohnya kan masyarakat kan, mungkin ada beberapa masyarakat yang merasa itu fine-fine aja, toh dia petinggi gitu kan. Cuma
mungkin ada juga masyarakat yang di bawah yang ngerasa kayak mereka ini harusnya mengayomi, tapi malah seperti itu berfoya-foya gitu kan. Dan juga dalam mengurus kasus juga mungkin banyak ya mengalami penurunan gitu. Nah, dan juga itu untuk yang positif. Jadi kalaupun misalnya para petinggi Kapolres ini mempunyai konsep diri yang positif, tentunya mereka mempunyai rasa yang setara dengan orang lain dan sadar diri bahwa tidak semuanya itu tuh mempunyai yang disetujui semua rakyat gitu. Dan juga yang terakhir mungkin untuk konsep diri yang negatif ya, kalaupun mereka mempunyai konsep diri yang negatif, mereka akan ditegur oleh Bapak Jokowi, akan merasa ini tuh sangat tidak terima gitu. Padahal kalaupun emang mereka adalah seorang petinggi yang sejati, ya tentunya mereka harusnya menerima, karena jika tidak berarti konsep diri mereka itu negatif gitu. Mungkin itu saja sih kaitannya. Oke nih, mungkin terima kasih ya buat teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya di podcast ini. Mungkin saya harus akhiri ya, karena waktunya sudah habis, Terlewat ya, iya. sudah terlewat. Oke, mungkin sebelum saya tutup nih, saya punya pantun nih guys. Kasih dong, apa tuh? Bunga mekar di perbukitan, Cakep. sawah luas di pedesaan. Cakep. Terima kasih untuk perhatian, mohon maaf untuk kesalahan. Wih, sampai jumpa guys, dadah. Dadah, terima kasih. Demi apapun aku lakukan.